Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk, shalom. Ada sebuah kisah di firman Tuhan yang perlu kita telaah dan kita mengerti, dan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Ketika peralihan dari kepemimpinan Musa, kemudian Musa memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua. Yang sangat perlu kita melihat di situ adalah perkataan Tuhan kepada Yosua yang diulang-ulang. Ada kemungkinan besar ini adalah perkataan Tuhan kepada manusia yang paling banyak diulang-ulang. Itu berarti Tuhan tahu bahwa manusia akan mengalami hal-hal itu sebabnya Tuhan terus katakan. Bahkan Tuhan sebelumnya memberikan janji yang sangat detail bahkan kepada Yosua. Kata-kata itu adalah kata yang kita sering baca mungkin atau kita sering lihat di plakat, kalau bahasa Inggrisnya tulisannya be strong and courageous. Kalau bahasa Indonesianya kuatkan dan teguhkanlah gitu ya. Nah ini kata-kata yang diulang-ulang sama Tuhan. Bayangkan saja di kitab Ulangan itu ada 4 kali disebut ya, sebelum kita baca kitab Yosua saja, itu di kitab Ulangan sudah disebut sampai 4 kali. Satunya kepada bangsa Israel, 3-nya kepada Yosua. Karena dia yang nantinya akan memimpin bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan mau pastikan sebelum nanti kamu mendapatkan perkara besar dalam hidupmu, aku mau pastikan bahwa engkau masuk ke sana dengan sikap hati dan sikap pikiran yang betul-betul siap. Kemudian ketika kita baca Yosua pasal yang pertama, disebutkan lagi kata kuatkan dan teguhkan itu kalau kita lihat di Yosua 1 saja ada 4 kali. Jadi kalau kita total semuanya, Tuhan bicara sama Yosua ini, kuatkan dan teguhkan ini sampai 7 kali. Kenapa? Karena memang itulah yang dia mau ajarkan kepada Yosua, bangsa Israel, dan juga kepada kita. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Panggilan hidup kita, tujuan hidup kita, itu selalu melebihi kekuatan kita. Bapak Ibu kalau belum ngopi barusan lewat, saya ulang ya. Panggilan hidup kita, tujuan hidup kita, itu selalu melebihi kekuatan kita hari ini. Itu sebabnya ada yang namanya perjalanan atau sekolah kehidupan. Selama perjalanan sekolah kehidupan diproses, kita dikuatkan terus sampai akhirnya tiba di tujuan itu. Ketika sampai di tujuan itu, kita akan terheran-heran, kok aku bisa sih lakukan ini? Semua karena Tuhan. Selalu melebihi kekuatan kita hari ini. Pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu bedanya. Kita harus paham itu dasarnya. Nah itu sebabnya panggilan kepada bangsa Israel, panggilan kepada Yosua, yang akan diberikan sebuah tanah yang luar biasa. Seringkali yang dibahas hanya, masuk tanah perjanjian, enak dan lain sebagainya. Bukan itu, ada backstory. Saya suka dengan backstory, karena selalu ada pesan Tuhan di dalamnya. Tuhan gak pernah memanjain anak-anaknya, Tuhan mau kita bertumbuh. Di 2 Petrus dikatakan bertumbuh di dalam kasih karunia, supaya kamu gak tersesat, supaya kamu tidak kehilangan pegangan. Bertumbuh di dalam aku. Di dalam perjalanan bangsa Israel juga gitu. Tuhan mau bertumbuh, nanti kita lihat bukti-buktinya. Nah itu sebabnya ketika mendapatkan panggilan hidup, Tuhan tahu bahwa kita akan mengalami rintangan dan dibiarkan ada rintangan supaya kita makin kuat. Itu yang namanya mengerjakan keselamatan. Bukan working for, tapi working out. Bukan mengerjakan untuk mendapatkan keselamatan karena sudah diberikan, kita mengerjakan itu karena kita harus makin kuat dengan pertolongan Tuhan. Supaya kita otot rohaninya makin kuat dan makin kuat, itu maksudnya. Ya. Oke, coba lihat Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ini janji Tuhan kepada Yosua sebelum dia, di kitab Yosua, sebelum dia kasih kata kuatkan dan teguhkan. Dikasih janjinya detail Bapak Ibu, detailnya luar biasa. Yosua 1 ayat 1.
Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Lihat ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini mulai sebuah pernyataan yang enak kedengarannya, yang kuinjak, nanti kau injakan itu, nanti kamu akan kuberikan gitu. Wah, kedengarannya luar biasa. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang, bangsa Israel waktu dilepaskan dari Mesir, dilepaskan ya, secara fisik dilepaskan. Itu Alkitab dengan jelas, ada jalan shortcut sebenarnya, jalan pintas menuju tanah perjanjian. Tetapi mereka harus melewati bangsa Filistin. Itu sebabnya Tuhan tidak membiarkan mereka lewat sana, Tuhan tidak memimpin mereka lewat situ, karena ketika nanti mereka berperang lawan bangsa Filistin, mereka akan bersungut-sungut, karena mereka belum dewasa. Itu sebabnya mereka dibawa menuju perjalanan yang agak jauh. Ya agak jauhnya ya 40 tahun, agak jauh. Nah itu sebabnya ketika mereka masuk ke dalam perjalanan itu untuk mengeluarkan Mesir dari mereka. Mereka lepas dari Mesir, tetapi mereka belum dibebaskan dari Mesir gitu loh. Fisiknya dibebaskan, tetapi Mesirnya masih ada di sini. Membutuhkan waktu sekian lama untuk mengeluarkan paradigma lama, gitu. Itu sebabnya waktu awal-awalnya semua dimanja. Waktu berhadapan sama air laut, laut merah, itu sama Tuhan mereka berdiri, lautnya dibelah. Waktu di zaman Yosua, makanya ayat 3 ini mengatakan, apa yang kau injak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, itu beda. Karena mereka akan berhadapan lagi sama air yang sangat deras, sungai Yordan nantinya. Waktu mereka sampai di sungai Yordan, saya nggak punya waktu untuk bahas itu. Mereka harus mencelupkan kakinya. Mereka bukan hanya diam saja, kemudian sungainya terbelah. Tidak. Mereka harus mencelupkan dulu, ada act of faith gitu, ada tindakan iman mencelupkan kaki, baru airnya terbelah. Itu sangat deras airnya. Sampai terjadi seperti kayak bendungan-bendungan di ujungnya. Itu luar biasa sekali sebenarnya peristiwa itu. Ya. Nah itu yang terjadi. Jadi ada sebuah tindakan iman karena mereka sudah makin dewasa di sini. Ya. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Detail, sangat detail. Dan juga ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, detailnya luar biasa. Udah dikasih tahu bahwa apa yang kau injak akan diberikan, daerahnya dikasih tahu secara detail, dan juga ayat 5 dikatakan siapapun mau melawanmu, karena aku menyertaimu tidak akan pernah berhasil. Janjinya detail. Nah sekarang Tuhan mengeluarkan kalimat kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Setelah dikasih janji, manusia akan lewat rintangan. Waktu saya dikasih janji, mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar kesaksian ini karena kesaksian saya waktu saya sakit kan terlalu banyak layernya. 2 hari sebelum saya dapat diagnosa penyakit kanker, saya dibangunkan Tuhan jam 5 pagi dan ada suara dengan jelas mengatakan, I have stopped your leukemia. Saya sudah memberhentikan kanker darahmu. Aku hilangkan kanker darahmu. Tiba-tiba saya lihat ada sebuah kertas warna putih bersih. Ada tulisannya clean. Itu 2 hari sebelum dapat diagnosa. Jadi saya ingat sama kisah ini. Tuhan udah kasih janjinya, Bill, kamu akan lewati perjalanan yang sulit. Tapi pastikan kamu ingat perkataanku pagi hari ini. Jadi waktu dokternya bacakan kepada saya memang belum kasih tahu istri saya karena saya mau menguji apa yang Tuhan katakan kepada saya. Istri saya nangis, saya sedih dan kaget juga, tetapi juga terkonfirmasi gitu. Oh wow, 2 hari lalu berarti suara itu benar. Jadi antara kaget dan tidak, karena saya sudah tahu sebelumnya, dikasih tahu sama Tuhan pagi-pagi. Dan Tuhan katakan, aku sudah stop semuanya. Tetapi kan harus lewatin perjalanan yang sulit. Dan di dalam perjalanan yang sulit, seringkali saya lupa dengan kata-kata itu. Di dalam rintangan yang sulit, kita lupa sama janji Tuhan. Makanya Tuhan terus katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu ya nak. Karena dia tahu sebentar lagi bangsa ini akan lewat sungai Yordan, tembok Yeriko, dan lain sebagainya. Mereka akan lewati rintangan. Walaupun janji sudah diberikan.
Itu sebabnya yang pertama di ayat yang ke-6, firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan begini, ayat 6. Dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hari ini, kita ini nggak mimpin bangsa. Hari ini kita memimpin diri kita sendiri. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri sendiri. Iblis sudah dikalahkan, sulit ngalahin diri sendiri. Itu sebabnya waktu kita terima Yesus, waktu saya lahir baru tahun 98, yang lahir baru rohnya. Jiwa saya udah penuh sampah. Dan jiwa kita ini seringkali melihat dan mendengar sampah yang ada di dalam dunia. Karena kita tinggal di tengah-tengah dunia yang gelap. Sama seperti 2 Petrus 2 ayat 7-8, Lot itu orang benar. Tetapi karena tinggal di tengah-tengah mereka dan terus mendengarkan dan melihat perbuatan mereka yang jahat, jiwanya yang benar tersiksa. Jadi waktu saya terima Yesus, waktu Bapak Ibu terima Yesus, yang lahir baru rohnya. Jiwanya penuh sampah, tubuhnya menyerap informasi. Kalau nggak disortir ya bahaya, akan sampah terus masuk. Nah perhatikan prinsip ini, waktu kita lahir baru, namanya juga baru lahir kan. Yang lahir baru kan rohnya. Rohnya usianya lebih muda dari jiwanya secara rohani. Sekarang bagaimana supaya hidup bisa dipimpin sama roh, kalau rohnya nggak dikasih makan? Kalau jiwanya terus dikasih makan, akhirnya hidup dipimpin sama jiwa. Yang di dalam jiwa itu ada apa? Ada pikiran, ada perasaan, ada emosi, ada kehendak, keputusan, semua di situ. Itu sebabnya orang Kristen akhirnya banyak mengambil keputusannya salah karena ngikutin jiwanya. Dan sorry aja, kita semuanya jiwa kita itu memang udah penuh sampah karena dari dunia yang kita serap lewat mata dan telinga. Itu sebabnya yang namanya memberikan makan kepada roh itu harus proaktif setiap hari. Catat prinsip ini baik-baik. Waktu kita terima Yesus, kita dimeterai jadi anak, diadopsi jadi anak. Harus masuk ke level berikutnya. Level berikutnya itu keputusan kita, saya mau jadi murid. Murid artinya matetes. Matetes itu artinya mau belajar. Dan mau diajar. Terima Yesus, itu prosesnya namanya justification, dibenarkan. Dikasih gratis. Nih, kamu percaya di dalam hatimu dengan iman, kamu di-justified, dibenarkan, terima Yesus. Oke. Langsung dimeterai, langsung diberikan status, diadopsi, kamu anak, kamu ahli waris, kamu orang yang punya hak atas semua janji Tuhan. Roma 8 ayat 17. Kita udah pernah bahas itu. Sekarang posisi kita setelah terima Yesus, kita memasuki posisi namanya sanctification, dikuduskan tiap hari. Nanti satu hari kita bahas tentang sistem ini, pengudusan ini yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada kita tiap hari. Itu dilambangkan ketika dia membasuh dan menyeka kaki murid-muridnya. Makanya selalu saya katakan kan, selalu setiap kali ada pelajaran yang Yesus berikan, dia gambarkan lewat suatu peristiwa. Untuk murid-murid dan juga untuk kita, supaya kita ngerti, oh maksudnya tuh itu, ada visualnya gitu. Makanya dia bilang sama Petrus, hari ini kamu gak ngerti, satu hari nanti kamu akan ngerti. Jangan sampai dia ngomong gitu sama kita hari ini, kamu gak ngerti hari ini. Kita harus ngerti hari ini. Kita dikuduskan, sanctify setiap hari. Dibisikkan terus sama Roh Kudus, kamu sudah dilayakkan nak, kamu sudah dibenarkan nak. Itu tiap hari. Itu tiap hari. Kalau kita tarik bahasa aslinya luar biasa, nanti kita belajar itu ya. Nah, waktu kita sekarang di-sanctify, nanti proses terakhirnya glorification. Itu berarti kita dimuliakan, dapat tubuh sempurna, tidak akan ada lagi duka, tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi air mata, dan seterusnya. Itu nanti. Nah, selama sekolah kehidupan hari ini, kalau kita nggak proaktif kasih makan roh kita, bagaimana hidup bisa dipimpin sama roh? Makanya pembacaan firman, mendengarkan firman, memperkatakan firman, itu wajib tiap hari. Makanya saya katakan kan jadi gaya hidup. Jadi anak, habis itu ambil keputusan, jadi murid. Mau diajar dan mau belajar. Kami di Yayasan Immanuel, kami ini melihat dan mendata lah, minat baca dan lain sebagainya. Dan itu menjadi kesedihan kami, karena kami bergerak di dalam toko buku retail dan juga ada publishing, ada penerbitan buku. Kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu, kami mengeluarkan Alkitab sepanjang tahun untuk jemaat. Kami buatnya sangat teliti loh. Itu pun nggak dibaca. Bayangin coba.
Itu makanan rohani loh. Makanan buat roh kita supaya bertumbuh. Sampai-sampai kita ada tim gitu ya yang ngerjain. Sampai-sampai ketika dibuka hari pertama, itu ada perjanjian lama, perjanjian baru, Amsal sama Mazmur, dikutip satu-satu, dibuat, dikemas sedemikian rupa, sehingga dihitung semua kata-katanya, supaya ketika dibaca, hanya 20 menit. Hanya 20 menit satu hari. Nah, setelah 365 hari dibaca semuanya 20 menit itu, udah baca satu Alkitab. Dibaca? Tidak. Terus makin frustasi. Kita akhirnya ngomong apa? Kita meeting lagi berembuk. Ya udah deh, keluarin aja deh semua perkataan Yesus yang ditulis merah-merah itu. Mungkin ada yang nggak tahu ditulis merah-merah itu di Alkitab konvensional. Ketika dibuka perjanjian baru tuh ada cetakan merah-merah, itu berarti perkataan Yesus. Itu kita ambil, kita masukin satu buku, judulnya Kumpulan Perkataan Yesus. Dibaca? Tidak. Makanya dulu ketika baca Alkitab, ketika bawa Alkitab konvensional ke gereja, nggak ada saingannya. Ayo buka ayat, kita buka, nggak ada saingannya. Sekarang saingannya banyak, karena bukanya di HP. Pas lagi buka ayat, tiba-tiba ada notifikasi. Ya, siapa yang WhatsApp nih? Aduh, siapa nih yang kasih tahu? Banyak saingannya toh Alkitabnya. Mati notifikasinya ya. Kalau kaum ibu tuh paling parah biasanya. Karena ibu-ibu tuh nggak bisa silent HP. Jadi berkali-kali HP bunyi. Ding gitu. Satu hari ibunya panik, dia keluarin dari tasnya. Dia pencet-pencet gak bisa, mental HP-nya ke belakang, kena kepala orang. Pernah lagi satu hari ibunya mau matikan HP-nya, jadi saya tungguin aja. Saya biasanya bilang gini, Bu, bilang saya lagi khotbah kalau ada yang nyariin saya. Itu dikerubutin sama teman-temannya, 5 orang, mau matikan HP-nya gak bisa. Ibu-ibu biasanya gaptek. Memerlukan orang multimedia datang baru bisa matiin. Jadi biasanya kalau ibadah kaum ibu ya, saya udah kasih tahu dari awal, ayo coba lihat teman-temannya yang gak bisa silent HP-nya, tolong bantuin. Yang paling parah, diterima loh teleponnya. Tengah-tengah ibadah loh. Tengah-tengah penyampaian firman Tuhan. Ya, aku lagi ibadah, jangan ganggu ya. Pak Billy yang khotbah, udah keras banget ngomongnya. Aku duduk aja, aku berdiri nungguin. Sampai diangkat. Ya itu biasalah, itu ibu-ibu ya. Tapi ibu-ibu di sini nggak gitu pasti. Ini di Jakarta. UNESCO ya, UNESCO mengeluarkan data loh tentang Indonesia. Kira-kira 20 tahun yang lalu, orang yang minat baca tuh 1 berbanding 45 Indonesia. Hari ini 1 berbanding 1000. Bayangin coba. Apalagi dikerucutkan lagi untuk baca buku rohani. Buku rohani itu sekarang ya harganya 75, 100, 150 ribu. Itu lebih murah daripada kita pergi makan. Padahal banyak jawaban yang bisa kita baca dan terima di situ. Bayangin kalau satu buku ada 15 pasal, kita baca satu pasal paling cuma 30 hari. Cuma 30 menit, sorry. 30 menit per hari maksudnya. Itu kalau setengah bulan, 1 buku selesai. 1 bulan 2 buku kita baca. Dan itu pewahyuan yang Tuhan sudah berikan kepada sang penulisnya. Kita tinggal baca, tinggal belajar, beres. Dapat pewahyuan baru, dapat pelajaran baru, dapat makanan rohani, itu gak dibaca. 1 berbanding 1000 coba. Kemarin anak saya selalu ajarkan mereka baca. Jadi kemarin anak saya beli buku 4, saya bilang, masukin sosial media Kak. Biar teman-teman kamu pada lihat semuanya, bahwa di generasi kamu pun baca buku gitu. Sayang, akhirnya makanan rohaninya terbengkalai. Gak dapat makanan buat rohnya. Sayang. Dan akhirnya bagaimana bisa menguasai diri sendiri. Di tahun 1952, ada seorang bernama Florence Chadwick. Dia perenang maraton. Dia berenang dari Pulau Catalina, mau pergi ke pantai California. Pantainya California. Jadi kalau perenang maraton itu biasanya didampingin sama perahu-perahu di samping kanan kirinya lah. Nah di salah satu perahu itu ada mamanya yang terus menyemangati dia. Waktu saat itu belum ada Google Map, jadi mereka belum bisa tahu tuh jarak sampai ke pantai itu berapa lama lagi. Terus lihat di digital tuh kan belum ada. Jadi dia berenang. 41 kilo bagi perenang maraton nothing lah, biasalah bagi mereka. Tiba-tiba ada kabut. Terus si Florence tanya, berapa lama lagi? Mereka nggak tahu. Udah semangat aja gitu. Dia lihat kabut, lama-lama dia nyerah. Karena dia gak bisa lihat pantainya. Udah deh, aku naik aja katanya. Ketika dia naik ke perahu, kabutnya sirna, pantainya terlihat, jaraknya tinggal 1 kilo. Jarak 1 kilo buat perenang maraton itu seperti 100 meter. Nothing lah. Nyesel senyesal-nyeselnya. Itu.
Menguasai diri sendiri itu tidak mudah memang. Makanya rohnya harus dikasih makan. Supaya pengambilan keputusannya benar. Dan seringkali terjadi kayak gitu. Kita lihat kabut, kita lihat rintangan, nyerah akhirnya. Makanya Tuhan datang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan ya. Kamu akan memimpin loh bangsa ini. Kuatkan dan teguhkan ya, kamu akan pimpin dirimu sendiri. Karena itu pribadi yang paling sulit ditaklukkan. Kasih makanan rohani ya nak, sama rohmu yang masih muda itu yang baru lahir. Data UNESCO juga mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan nomor 1 di dunia. Nomor satunya apa? Orang-orang yang ada di depan gadget, di depan telepon, lihat sosial media, rata-rata per hari 5 jam. 5 jam, nomor 1 di dunia. Jadi yang saya katakan tadi, baca Alkitab misalnya cuma 20 menit, baca buku misalnya cuma 30 menit. Kalau kita ganti ke situ, kaya kita dalamnya. Dahsyat dalamnya. Akhirnya nggak kemakan sama berita-berita nggak penting, hoax dan lain sebagainya. Buat apa coba? Makanya regulasi mata dan telinga, supaya kita menguasai diri kita sendiri akhirnya. Itu proaktif loh, itu bagian dari kita mau jadi murid dan mau dimuridkan. Matetes, menguasai diri akhirnya. Yang kedua, Yosua pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di dalam perjalanan hidup firman Tuhan katakan, nak kamu jangan ke kiri ya, jangan ke kanan. Kamu ikutin firmanku, kamu taat aja sama aku udah. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Makanya Alkitab katakan apa? Sadar dan bertobat. Jangan cuma sadar aja, sadar dan bertobat. Salah naik bus, sadar, turun. Jangan diterusin. Ya salah bablas sampai tujuannya salah semuanya. Udah tahu salah misalnya menuju ke sebuah jalan, mendingan cepet-cepet U-turn balik arah. Sadar 5 menit sama sadar setengah jam, akhirnya lebih lama balik setengah jam itu. Cepat-cepat bertindak, sadar dan bertobat. Jangan tunda ketaatan. Jangan tunda ketaatan. Dan seringkali orang mengatakan, Pak, susah Pak taat. Betul, kalau pakai kekuatan sendiri tidak akan pernah bisa. Makanya selalu datang kepada Tuhan, kalau kita sedang dalam keterikatan dosa dan apapun, bilang sama Tuhan, Tuhan aku serahkan kelemahanku. Di dalam kelemahanku kuasamu menjadi nyata. Selalu gitu. Ya ada teman-teman saya dulu ya, beberapa orang gitu, mau lepas dari keterikatan rokok. Selalu doanya gini, Tuhan aku janji gak mau ngerokok lagi. Tuhan aku janji aku mau lepas dari pornografi dan lain sebagainya. Kata janji itu ada kata-kata yang tidak terucapkan di belakangnya dengan kekuatan sendiri. Doa janji itu bagus, gak salah. Tetapi dengan kekuatan sendiri gak akan pernah bisa. Orang-orang seperti ini jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Sampai mereka mengubah doanya mereka menjadi begini. Tuhan, aku gak bisa. Dagingku lemah Tuhan. Aku nyerah Tuhan. Itu sama aja seperti orang udah mau jatuh lagi pegangan ranting, Yesus datang, sini aku tolong. Kita bilang gini, minggir, minggir, aku bisa sendiri, jatuh beneran. Makanya teman-teman saya itu satu-satu berkala datang kepada saya. Wow, ketika aku ubah doaku, itu seperti ada kekuatan yang merasuki hidupku. Yang tadinya pakai usaha sendiri kan, dari 1 bungkus jadi tinggal setengah bungkus, tinggal 1 batang. Wow, gradually gitu ya. Lama-lama balik lagi. Ketika mereka berdoa dan mengambil sikap seperti begitu, mereka katakan, wow luar biasa, 4, 5, 6 hari, aku bisa lepas selepas-lepasnya, seperti ada kekuatan yang merasuki hidupku. Karena apa? Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Mereka katakan, wow sampai-sampai temanku yang ngerokok aja, aku pengen muntah, aku jadi gak suka sama asap rokok. Ada kekuatan Tuhan yang merasuki. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Hidup taat bisa, tapi gak bisa pakai kekuatan sendiri. Harus dengan kekuatan Tuhan, sadar dan bertobat. Kasih tahu sama diri kita, aku sudah dibenarkan. Hidupku bait Allah. Dengan kekuatan Tuhan aku sanggup lepas dari semua keterikatan dosaku. Dan aku akan memberikan makan kepada rohku, supaya aku bisa mengendalikan diriku hari lepas hari. Yang ketiga, di ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, ini sangat luar biasa. Dia katakan kepada Yosua, kalau nanti kamu berhadapan sama rintangan, jangan ngeluh ya. Jangan komplain ya. Karena kamu gak tahu aku sedang kerja. Yang kamu lihat nanti adalah hal-hal yang tidak enak. Makanya dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Perkatakan dan renungkan. Supaya engkau jadinya bertindak hati-hati.
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Coba lihat Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu di sini. Tapi akhirnya kita nggak bisa keluarkan firman dari mulut karena yang diisi sampah, karena input menentukan output. Kalau inputnya salah, mata sama telinga pintu gerbang hati nggak dijaga, outputnya kan lewat tindakan sama perkataan. Outputnya akhirnya tindakan dan perkataannya sampah juga. Tapi ketika yang masuk kebenaran firman, tindakan dan perkataan akhirnya firman. Itu yang namanya hidup dikuasai firman. Banyak orang tahu, mengerti firman. Banyak hamba Tuhan mengerti firman. Pertanyaannya hidupnya dikuasai firman tidak? Itu aja. Makanya di hari yang ketujuh, ya bayangin ya, hari yang ketujuh. Ketika tembok Yeriko dikitari sama mereka. Dan pasti mereka dicemooh sama bangsa Yeriko. Mereka juga menganggap diri mereka kenapa sebodoh begini, kita cuma puter-puter, cuma tiup-tiup sangkakala dan lain sebagainya. Dan disuruh ngomong, teriak, apapun itu seluruhnya sesuai sama ketentuan dari Yosua. Di hari terakhir loh. Yosua tahu nih watak bangsa ini yang suka mengeluh dan bersungut-sungut. Bayangkan kalau mereka bersungut-sungut di hari terakhir. Ada kemungkinan besar disuruh ngiterin lagi sama Tuhan. Tambahin lagi 7 hari. Kan Tuhan begitu sama mereka waktu itu. Di hari terakhir, ya, coba lihat ya, Yosua 6 ayat 10, coba lihat. Yosua 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Itu hari terakhir, hari ketujuh. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dia tahu watak bangsanya. Dia tahu di hari terakhir ada kemungkinan besar mereka bersungut-sungut. Diam. Jangan ngomong apa-apa loh. Jangan bersungut-sungut, ada kuasa di dalam perkataanmu. Hati-hati. Seringkali orang tua kalau ngomong sama anaknya juga begitu. Kamu jangan nyebrang sembarangan, tabrak mobil loh nanti. Di-rephrase dong kata-katanya. Kamu jangan nyebrang sembarangan nak, bahaya. Beda langsung. Gak ngutuki anaknya. Kamu jangan naik-naik sembarangan, jatuh nanti kamu. Kita ngutukin anaknya. Kamu jangan naik-naik sembarangan nak, bahaya. Banyak anak-anak seperti itu jatuh, bahaya. Jangan ya nak. Kita gak ngutuki, di-rephrase kata-katanya. Pakai hikmat Tuhan ngomongnya. Beda langsung. Makanya kan Yesus katakan di Matius 6 ayat 31, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang aku makan, minum, dan pakai. Itu ngeluh soalnya. Aduh gimana ya, aduh gimana ya. Itu Yesus loh, jangan berkata. Karena kamu anak raja. Yosua ya, kalau nanti Bapak Ibu teruskan cerita ini ya, di rumah baca di Yosua 8. Itu ada gunung di situ, namanya Gerisim, dan gunung yang namanya Ebal. Gerisim dan Ebal. Itu waktu itu ya. Ada 6 suku disuruh berdiri di Gerisim, di bukit atau gunung Gerisim. 6 suku lagi berdiri di gunung Ebal. Yang di Gerisim tuh suku-sukunya keren-keren, luar biasa di situ. Ada suku Yusuf, Benyamin, Isakar, ya, Yehuda, Simeon, Lewi, itu berdirinya di situ. Yang lain-lain berdiri di Ebal, Ruben dan lain sebagainya, dan Naftali itu di situ. 6 sama 6. Nah kemudian ini perintah daripada Musa di kitab Ulangan, disuruh nanti ketika kamu masuk ke dalam tanah perjanjian, baca hukum Taurat. Di hukum Taurat, itu bukan sekedar 10, ada 600 lebih hukum Taurat. Dan itu ada kutuk dan ada berkat. Jadi waktu suku Lewi beserta dengan Yosua membacakan kutuk dan berkat, ketika kutuknya dibacakan, yang suku yang ada di Gunung Ebal mengatakan, amin. Terkutuklah engkau kalau kamu lakukan gini-gini, mereka katakan, amin. Gitu. Nah ketika mereka mengutarakan kata-kata berkat, diberkatilah ketika engkau melakukan ini. Semua 6 suku yang ada di Gunung Gerisim mengatakan, teriak semuanya, amin. Bayangin loh, Gunung Gerisim sama Gunung Ebal itu masih ada sampai sekarang. Di tengah-tengahnya itu ada lembah namanya Sikem. Di lembah Sikem, itu mereka mendapatkan mata air, dan air yang sangat-sangat baik kualitasnya. Itu dari Gunung Gerisim sampai hari ini. Sementara kalau kita lihat Gunung Ebal, hari ini, tandus. Karena ada perkataan berkat yang diaminkan di situ, ada perkataan kutuk yang diaminkan di sana. Bayangin coba. Terus 6 suku yang ada di Gerisim, yang namanya Yehuda, Isakar, Simeon, Lewi, Yusuf, Benyamin, itu keturunannya luar biasa. Keturunan Yesus dari situ. Ini Alkitab sedang menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya perkataan.
Dan hidup kalau dipimpin sama roh, akhirnya karena kita memperkatakan firman, kita percaya, hidup kita waktu kita berhadapan sama sebuah peristiwa yang harus melakukan tindakan, kita akhirnya merasa bahwa oh iya ya, dikuasai firman akhirnya. Ada hikmat Tuhan. Beberapa minggu lalu ya, mobil saya ditabrak motor. Tabrak itu betul-betul sangat keras. Jadi gini, saya mau mengambil jalur kiri. Jalur kiri karena ini jalur yang kanan ini harus belok kanan, saya salah jalur, jadi saya mau ambil jalur kiri. Waktu saya lihat kaca spion, itu mobil masih jauh, jalurnya kosong. Jadi saya pelan-pelan sekali. Pelan-pelan, cuma 5 km per jam mungkin. Pelan kan luar biasa, masuk ke kiri. Lagi belok ke kiri, gitu ya. Semua berhenti, saya lihat di spion. Mobilnya semua yang udah mulai mendekat pada berhenti, motor-motor berhenti. Karena memang jauh kok jaraknya. Tiba-tiba, blind spot, saya nggak tahu lah dari mana tuh datangnya itu motor. Tiba-tiba, gubrak! Sampai kaget. Jatuh, orangnya terpental hampir masuk got. Waktu saya buka kaca, saya lihat orangnya, oh itu teman-teman motornya tuh pada marah-marah sama dia. Hati-hati dong, udah tahu mobil mau belok, gimana sih? Karena semuanya memang udah stop. Salahnya dia. Saya menepi juga. Hatinya dongkol. Lagi mau pergi pelayanan, waktu udah pas-pasan. Saya keluar dari mobil. Disitulah saya merasa pimpinan Tuhan tuh luar biasa. Kalau hidup dipimpin sama roh. Kesel hati saya. Bisa dua hal, bisa marah-marah minta ganti, atau bisa hal yang lain. Saya bilang, Tuhan, firman-Mu memimpin mulut dan tindakanku sambil saya jalan. Tiba-tiba ini semua dipimpin sama Tuhan, bukan kuat dan gagah saya. Tiba-tiba saya bisa berlutut di depan itu orang karena dia tangannya kesakitan. Motornya aman, puji Tuhan. Tangannya bengkak karena jatuh. Saya duduk di sampingnya, di pinggir jalan ya. Mas, kenapa sih mas? Buru-buru. Mohon maaf pak. Saya tadi blank pak. Saya tadi kayak orang ketiduran pak. Saya padahal lihat bapak lo dari jauh pak. Saya udah mau stop, tiba-tiba saya ngeblank pak. Rupanya ketiduran. Kenapa mas? Saya kerja dari pagi pak, terus dia mulai nangis. Saya banyak tekanan pak. Tekanan apa mas? Tekanan ekonomi pak. Keluarga saya pak. Saya capek, saya kerja tiap hari pak. Itu hari Sabtu loh. Jadi hari Sabtu juga dia kerja. Saya udah keluar dari jam 6 pagi. Bapak kerja apa? Mas kerja apa? Itu pak, saya kurir pak. Itu barang di atas motor saya. Saya capek pak, saya letih pak. Tiba-tiba ada dorongan di dalam hati saya. Doakan dia. Mas, saya doain boleh? Dia bengong aja. Oh, boleh pak. Saya orang Nasrani, mas, saya doain ya. Di pinggir jalan. Orang pada kumpul. Saya angkat tangan. Tuhan, kasih karuniamu melanda hidup. Saya udah gak tahu saya ngomong apa. Saya rasa hadirat Tuhan luar biasa. Saya rasa kasih Tuhan buat dia. Sangat indah momen itu. Dia nangis. Saya juga meneteskan air mata. Tiba-tiba di tengah doa, ada suara Roh Kudus bilang gini, Bill, kasih dia uang, Bill. Aku dongkol dalam hatiku. Udah mobilku ketabrak Tuhan, kenapa harus kasih uang? Sekarang udah cukup dong doain dia Tuhan. Aku juga gak marah-marah nih. Kasih uang, Bill. Selesai doa, saya ke mobil, saya ambil uang, saya kasih ke dia. Ditolaklah sama dia. Jangan pak, jangan. Saya yang salah pak, bapak udah berbaik hati sama saya. Jangan pak, jangan. Mas, udahlah mas. Kalau mas gak mau terima kasih buat keluarga mas. Udah mas, terima aja mas. Ini berkat Tuhan. Saya bilang gini, mas, hari ini kita dipertemukan Tuhan mas. Memang caranya gak enak mas. Mas nabrak mobil saya. Tapi kita dipertemukan Tuhan karena Tuhan mengasihi mas. Dan Tuhan mengirim saya untuk doain mas. Dan dalam hati saya juga, Tuhan terima kasih. Saya juga diajarkan sesuatu sama Tuhan. Belajar bertindak pakai hikmat Tuhan, dikuasai firman. Habis itu saya bilang gini, gak mau rugi dong. Mas, nama saya Billy Lantang mas. Banyak video-video saya mas. Nonton ya mas. Supaya mas gak stres. Tunggu pak, saya tulis dulu pak. Nonton ya mas. Supaya mas diberkati dan mas hidupnya tidak stres. Karena ada Tuhan yang mengasihi mas. Saya pergi dari situ, hati saya bahagia. Bahagia. Dan waktu saya pulang, saya kasih tahu istri saya, dia bilang, loh kamu kok senyum-senyum ngomongnya mobil ketabrak, mobilnya penyok. Gak apa-apa, itu barang fana. Yang tadi saya jumpai itu adalah jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Mobil bisa dibetulin, itu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Nah itu loh, momen-momen kayak begitu. Kita kan gak pernah tahu. Kita mana pernah tahu tiba-tiba ujian datang tiba-tiba. Tiba-tiba rintangan datang tiba-tiba. Itu saya gak tahu, tiba-tiba bro aku ditabrak. Disitulah ketika hidup dikuasai firman, ada Roh Kudus dan selalu Roh Kudus meneduhkan hati kita. Yang terakhir,
Di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-9 maksud saya, firman Tuhan mengatakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, dikeluarkan lagi kata-kata ini sama Tuhan terus. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut, jangan tawar hati. Pastikan gini, sakit hati itu normal, Bapak Ibu. Kita bisa disakiti sama siapa aja. Pastikan jangan kepahitan. Sakit hati itu normal. Kita kalau jatuh juga fisik kita sakit. Sakit hati itu kan kita nggak bisa kontrol. Duh, sakit hatinya. Disakiti sama orang lain, kita nggak bisa kontrol. Pastikan jangan kepahitan. Pastikan ambil keputusan untuk sabar. Ambil keputusan untuk murah hati, karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Makanya dimulai dengan kasih itu sabar. Sabar keputusan. Lawan daripada sabar yaitu tidak sabar. Tidak sabar itu adalah perasaan. Ambil keputusan. Ya, jangan kecut dan tawar hati. Kecut itu kepahitan. Tawar hati itu adalah orang-orang yang sudah sakit, akhirnya hidupnya jadi numb gitu. Kayak nggak mau ngerasain apa-apa. Kayak jalan dalam kehidupan itu kayak, terserahlah mau ngapain. Jadi kayak begitu. Ingat, jangan bawa excess luggage ekstra dari masa lalu. Kita kalau bawa bagasi kelebihan di charge loh sama pesawatnya. Karena pesawatnya sudah punya kuota buat bensinnya itu ya untuk beratnya sekian. Jadi kalau sampai ekstra, kita yang bayar bensinnya. Kita di charge. Dan biasanya kalau kita bawa luggage atau bagasi kebanyakan, yang repot tuh orang-orang yang traveling sama kita. Mereka ikut bawain. Mereka ikut repot juga. Nah, dalam hidup juga gitu. Kalau bawa bagasi ekstra dari masa lalu, yang kena imbasnya orang-orang terdekat. Kena sensitifnya kita, kena marah-marahnya kita, kena cepat tersinggungnya kita. Gitu loh. Itu bagasi dari masa lalu. Jangan dibawa. Karena Tuhan mau bawa kita ke dalam tanah perjanjian. Itu ditinggalin. Ya, itu sebabnya yang terakhir begini. Yosua pasal yang kelima, ayat 8 dan 9, dan 11 dan 12. Ini mengatakan begini, 8 dan 9 katakan begini, Yosua 5. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Yang disunat ini generasi berikutnya Bapak Ibu, yang orang tuanya nggak boleh masuk, karena masih punya paradigma Mesir. Kalau masuk tanah perjanjian nggak boleh ada paradigma lama. Ya. Sunat itu adalah lambang dari penyertaan Tuhan, dan juga lambang dari penanggalan paradigma lama. Ya, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan, perhatikan ini, kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ini luar biasa ayat ini. Ya, ayat 11 dan 12 coba lihat, ayat terakhir ini. Ini luar biasa ayat ini, perhatikan kalimat ini. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Tanah perjanjian penuh dengan makanan enak-enak, susu dan madu. Bertih gandum, roti, semuanya hasil tanah, semuanya nikmat. Bahkan buahnya itu harus digandar. Kalau kita baca ada lembah namanya lembah Eskol, itu harus digandar, berarti harus dipikul, buahnya besar-besar. Nah, perhatikan ini. Ayat 12. Lalu berhentilah mana itu, roti mana yang didrop dari surga 40 tahun. Lalu berhentilah manja-manjanya Tuhan. Lalu berhentilah sebuah musim yang merupakan bayi rohani, itu maksudnya gitu. Berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan hasil yang dihasilkan tanah Kanaan. Kita akan dibawa ke dalam tanah perjanjian kita. Di dalam tanah perjanjian gak dimanja-manja lagi sama Tuhan. Kita mengelola kehidupan dan bersama dengan Tuhan bermitra menghasilkan perkara besar dalam hidup. Kita menikmati susu dan madu, itu bukan karena di drop dari surga, itu karena kita bermitra sama Tuhan. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka saat itu. Pengelolaan terjadi, paradigma Mesir ditinggalkan. Hari ini, kuatkan dan teguhkan, karena tanah perjanjian menanti bagi kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapa, terima kasih Tuhan, buat firman Tuhan yang meneguhkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang tiada habisnya memberikan pewahyuan bagi kami. Firman-Mu begitu indah, firman-Mu begitu luar biasa. Kami jadi luar biasa karena Tuhan luar biasa. Kami jadi dahsyat karena Tuhan kami dahsyat. Itu sebabnya Tuhan, ini makanan rohani kami. Supaya kami mengambil ini belajar hari lepas hari. Supaya ketika roh kami diberi makan, roh kami menjadi kuat. Dan hidup kami dipimpin sama roh. Akhirnya kami bisa mengendalikan diri kami dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Dan kami Tuhan mau deklarasi firman Tuhan, merenungkan firman siang dan malam, hidup kami dikuasai firman. Dan terlebih lagi Tuhan, masa lalu kami sudah kami tinggalkan.
Kami tidak mau kecut dan tawar hati, karena ada perkara indah menanti di depan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah terima firman kebenaran, dan sekarang hari ini kami akan jadi pelaku-pelakunya, karena Tuhan sudah mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless you.